Liu Yu segera menyampaikan berita itu kepada putra jahat dan yang lainnya, sehingga beberapa orang juga tahu bahwa ada dewa bela diri di kota yang kacau ini. Dia terkejut dengan hidupnya yang tak berujung. Setelah itu, beberapa orang menjadi bersemangat. Dengan cara ini, mereka benar untuk datang. Karena ada dewa prajurit di kota kekacauan, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki harapan untuk menerobos dewa bela diri. Liu Yu dan yang lainnya baru saja datang ke sini dan tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak ingin menakut-nakuti ular itu. Sebaliknya, dia menahan napas dengan hati-hati dan berbaur dengan kerumunan dan terbang ke sebuah meteorit besar. Di meteorit ini, ada banyak pria kuat yang duduk bersila, dan bahkan ada 3 orang suci bela diri. Orang-orang mengobrol sesuka hati, beberapa bergosip, beberapa bertukar pengalaman seni bela diri, tampaknya sangat harmonis. Ada begitu banyak prajurit di kota yang kacau ini. Setelah mendengarkan sebentar, Liu Yu menemukan bahwa tidak ada informasi yang berguna baginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan santai bahwa dia ingin mengeluarkan beberapa kata. Benar saja, seorang prajurit di dekatnya ditipu. Dia menatap Liu Yu dengan heran dan berkata, "Sahabatku, hanya ada 9 kota kacau di bawah langit di sekitar sini, setiap kota kacau. Di bawah langit berbintang, 9 kota kekacauan." Mendengarkan penuturan prajurit ini, Liu Yu terkejut. Ternyata 9 kota kacau itu adalah perang pasokan medan perang iblis dewa yang didirikan oleh pemimpin tertinggi Wuji dan banyak praktisi seni bela diri di zaman kuno. Mereka adalah orang-orang di bawah dewa seni bela diri, dan mereka akan pergi ke medan perang para dewa dan iblis setelah mereka mencapai dewa seni bela diri. 9 kota kacau itu juga merupakan sebuah formasi. Karena itu, para iblis gagal menyerang kota kacau dan menghancurkan kekuatan baru Teran. Mengenai cara untuk menerobos menjadi dewa, tidak sulit untuk mengatakannya, dan tidak mudah untuk mengatakannya secara sederhana. Artinya, kita membutuhkan asal-usul alam semesta. Tanpa asal-usul alam semesta, tidak ada cara untuk menerobos menjadi dewa. Seluruh daratan Shenzhou dan daerah sekitarnya diblokir oleh formasi segel milik tertinggi Wuji. Oleh karena itu, asal-usul alam semesta adalah bahwa orang kuat tingkat dewa berisiko dikepung oleh iblis, bergegas keluar dari susunan segel, menyerap dari alam semesta dan bintang-bintang luar, dan membawanya kembali ke kota kekacauan. Dan cara untuk mendapatkan asal-usul alam semesta dibuat oleh beberapa makhluk surgawi yang merupakan pilar umat manusia di medan perang para dewa dan iblis. Dalam perang para dewa dan iblis, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan bakat orang-orang muda. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan iblis yang sulit? Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi dewa, Anda harus memiliki bakat dan kekuatan yang kuat. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah dewa, Anda lebih lemah daripada beberapa dewa setengah yang belum menjadi dewa. Apa gunanya? Duel adalah cara terbaik. Setiap 100 tahun, 9 kota yang kacau akan bergandengan tangan untuk membuka medan perang yang tak tertandingi, dan setiap dewa setengah dapat berpartisipasi di dalamnya. Makhluk surgawi akan menempatkan sebagian asal-usul alam semesta di medan perang yang tak tertandingi, dan membiarkan dewa setengah yang tak terhitung jumlahnya bertarung untuknya. Pada saat itu, untuk menjadi dewa, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kesempatan. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk menjadi dewa. Jika tidak, kekuatannya tidak cukup, mendapatkan asal-usul alam semesta, dan akhirnya, sulit untuk melewati bencana. Tidak ada kemungkinan lain kecuali kejatuhan. Dan, jika ada kekuatan, tetapi kesempatannya tidak cukup, tidak ada jalan. Dahulu kala ada seseorang yang masuk 3 kali. Dia adalah yang terbaik di antara para dewa setengah. Namun, dia tidak bisa mendapatkan asal-usul alam semesta dan tidak bisa menerobos untuk menjadi dewa. Hingga keempat kalinya, ketika hidupnya hampir berakhir, akhirnya, kesempatan datang untuk membiarkannya menerobos dewa bela diri yang telah lama hilang. Selain itu, bakatnya luar biasa, kekuatannya cukup kuat, dan pengalamannya tentang bencana alam juga cukup kuat, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk bertahan dari bencana alam. Namun, ketika dia bergabung dengan medan perang sihir, dia tewas dalam pertempuran pertama. Namun, dia tidak bermaksud untuk mengekspos dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirinya. Namun, dia masih dalam masalah. Dia terluka oleh gelombang sisa Tianzun dan segera meninggal.
Dapat dikatakan bahwa karena alasan inilah banyak dewa setengah gagal mendapatkan asal-usul alam semesta 3 kali dan akan menyerah. Secara umum, setelah 3 kali, mereka tidak mau menyerah, dan hasilnya tidak jauh lebih baik daripada orang itu. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia dipenuhi dengan emosi. Sebenarnya, dia sangat gembira. Mereka telah menjadi dewa, tetapi mereka tidak dapat menerobos karena tidak ada asal-usul alam semesta. Sekarang, inilah kesempatan mereka. Begitu mereka mendapatkan asal-usul alam semesta, mereka segera memiliki dasar untuk menjadi dewa. Namun, itu tidak jauh dari pembukaan medan perang yang tak tertandingi, dan masih ada beberapa bulan lagi. Bagi seorang pejuang seperti mereka, beberapa bulan tidak berbeda dengan beberapa jam bagi manusia biasa. Karena tidak jauh dari dimulainya medan perang, Liu Yu dan yang lainnya juga siap memasuki kota kekacauan, menunggu medan perang yang tak tertandingi itu dibuka. Setelah memikirkannya, Liu Yu terbang menuju kota kekacauan. Tepat pada saat ini, dua sosok melintas di depan Liu Yu, sombong dan tak tertandingi. Jika bukan karena kilatan cepat Liu Yu, saya khawatir itu akan benar-benar menimpanya. Suangsha hitam dan putih telah kembali. Tampaknya mereka juga kembali untuk bertarung di medan perang yang tak tertandingi. Seseorang menghela nafas. Saya harap tidak akan ada orang jahat. Jangan main-main dengan mereka, atau Anda akan mendapat masalah. Liu Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang sakral tentang kejahatan kembar hitam dan putih, yang begitu sombong dan menakutkan. Meskipun penasaran, Liu Yu dan yang lainnya tidak terbiasa dengan tempat kehidupan di sini. Oleh karena itu, mereka tidak banyak bertanya dan terus berjalan menuju kota. Liu Yu dan yang lainnya tiba di alun-alun. Saat ini, alun-alun penuh dengan kebisingan dan mendidih. Ada puluhan ribu orang. Anda harus tahu, ini adalah tingkat terendah dari orang suci bela diri. Sekilas, mereka semua penuh semangat juang, menerobos langit, yang sangat spektakuler dan mengejutkan. Kenapa? Apa yang dilakukan orang-orang itu? Liu Yu tiba-tiba menunjuk ke sudut alun-alun dan ragu-ragu. Di sana, sekelompok orang mengelilingi sebuah prasasti batu hitam besar, suara gaduh, 9 hari berturut-turut, adalah tempat paling ramai di seluruh alun-alun. Itu prasasti Tianxuan. Itu disempurnakan dari roh dewa yang kuat. Itu dapat menguji bakat seni bela diri di bawah dewa. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar ajaib. Aku akan mencobanya. Seorang prajurit melewati Liu Yu, wajahnya tidak yakin, dan pergi ke tempat orang banyak berkumpul. Ketika Liu Yu dan yang lainnya mendengar fungsi Xuanbei, mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan minat mereka. Ji Wutian dan Hong Yun memimpin dan berkata, ayo pergi dan lihat. Kita akan lihat apakah Xuanbei benar-benar ajaib. Itu dibuat oleh dewa. Meskipun dewa tua itu selalu ada di sana, Ji Wuming, yang memiliki mentalitas orang tua, juga penasaran saat ini. Jelas, dia juga penasaran dengan bakatnya. Segera, orang-orang pergi ke tempat di mana prasasti Tianxuan berada. Sebelum beberapa orang datang ke prasasti Tianxuan, seseorang sedang melakukan pengujian saat ini. 6 bintang bersinar di prasasti batu. 6 bintang. Bagus, sedikit kerja keras, lari cepat, ada harapan untuk melangkah ke alam dewa. Pria yang melihat ujian itu menyalakan 6 bintang. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kemudian, beberapa orang Liu Yu sedikit mengerti, lalu jelas, awalnya, prasasti Xuantian hari ini terbagi menjadi bintang materi. Umumnya, seorang dewa setengah dewa terlihat seperti 5 atau 6 bintang, yang hampir tidak dapat melangkah ke alam dewa. Mungkin dewa yang mampu menembus 9 atau bahkan mencapai 8 atau bahkan 9 tidak dapat mencapai 8 atau bahkan 9. Tentu saja, ada lebih dari 10 bintang, tetapi mereka yang memiliki lebih dari 10 bintang umumnya dapat menembus dewa. Misalnya, Dewa Surga Kekacauan, Jiuxiao Tianzun, Taichu Tianzun, dan seterusnya, semuanya telah meninggalkan nama mereka di sana, dan bakat mereka lebih dari 10 bintang. Liu Yu dan Liu Yu sangat ingin tahu tentang Xuanbei, tetapi mereka ingin mencobanya. Mari kita coba juga, Liu Yu berkata. Saat ini, tidak ada yang keberatan. Liu Yu mendorong ke arah tempat prasasti Tianxuan pun demikian. Kekuatan 9 ekor sapi dan 2 ekor harimau terbuang sia-sia. Akhirnya, beberapa orang perlahan-lahan berkerumun di depan kerumunan. Siapa yang datang lebih dulu? Tanya Liu Yu. Hong Yun memimpin dan berkata, di antara kita,
aku yang paling berbakat. Biarkan aku memimpin dan menghibur kalian. Setelah itu, Hong Yun langsung mencetak telapak tangannya. Tiba-tiba, ada 7 bintang di prasasti Tianshuan. Namun, meskipun bintang ketujuh menyala, tampaknya bintang itu akan meredup kapan saja. 7. Meskipun agak enggan, tetapi terobosan ke dewa tidak masalah. Bekerja lebih keras, Anda dapat menjadi dewa tengah melihat 7 bintang di awan merah. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Banyak orang di sekitar juga menunjukkan warna iri, di antara mereka, sebagian besar dari mereka bahkan dewa-dewa yang lebih rendah tidak yakin akan terobosan. Wen Yan, meskipun Hong Yun telah meramalkan, tetapi tiba-tiba mendengarnya, atau sedikit kecewa. Namun, segera, Hong Yun menerima kenyataan ini dan menjadi bahagia. Sebenarnya, dia sendiri tahu bahwa itu adalah hal yang beruntung baginya untuk memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi dewa. Lagi pula, pada kenyataannya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi dewa bela diri. Itu karena dia bersama Liu Yu dan orang lain, tersentuh oleh cahaya Liu Yu dan yang lainnya, dan berbagi sedikit keberuntungan mereka, sehingga dia memiliki kemungkinan untuk menerobos menjadi dewa. Hong Yun baru saja akan meninggalkan prasasti Tianshuan dan membiarkan Liu Yu dan Liu Yu mencobanya. Saat ini, kedua sosok itu dengan cepat bergegas menuju prasasti Tianshuan dan sepenuhnya bergegas ke prasasti Tianshuan. Kemudian, ia langsung menuju ke tangan awan merah, siap untuk merebut awan merah yang dilempar keluar. Hong Yun sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak memperhatikannya. Hong Yun tidak bisa bereaksi sama sekali. Jika ia dilempar keluar, aku khawatir ia akan terluka. Liu Yu adalah orang yang paling dekat dengan Hong Yun. Orang pertama yang mengetahui situasinya salah. Ia memukul telapak tangannya ke arahnya dan memotong tangannya untuk melempar Hong Yun keluar. Nak, apa yang kau lakukan? Pada saat ini, Liu Yu menemukan bahwa mereka adalah saudara kembar, dan salah satu dari mereka yang berpakaian putih berteriak pada Liu Yu. Dan kedua orang ini, saat Liu Yu memasuki kota, mendengar orang lain mengatakan roh jahat ganda hitam dan putih. Meskipun aku tidak tahu apa kejahatan kembar hitam putih itu, Liu Yu tidak menyerah dan berkata, aku seharusnya bertanya padamu, apa yang ingin kau lakukan pada teman-temanku? Nak, kau membuatku marah. Sebaiknya kau tidak menemuiku di luar kota Chaos, atau... Pria lain berpakaian hitam mengatakan bahwa ancaman itu sangat berarti. Wajah Liu Yu tenang, dan beberapa putra jahat juga berdiri. Mereka semua adalah setengah dewa, dan ada banyak orang. Tiba-tiba, momentum kejahatan kembar hitam dan putih sedikit melemah, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Pada saat ini, Liu Yu juga mendengar beberapa orang berbicara dengan suara rendah. Sayangnya bagi orang-orang ini, kejahatan ganda hitam putih keduanya adalah dewa setengah dewa. Yang terpenting adalah mereka saling terkait dalam roh dan dapat memainkan peran yang sebanding dengan dewa-dewa yang lebih rendah. Mereka dalam masalah besar, ya, terlebih lagi, pendukung mereka adalah anak bintang, yang merupakan puncak dewa yang lebih tinggi. Mereka paling pasti akan menerobos dan menjadi keberadaan dewa. Dikatakan bahwa ia memiliki 10 bintang dan memiliki tubuh bintang. Lihat, sekarang di kota, mereka tidak berani melakukannya. Begitu mereka keluar dari kota, mereka akan berada dalam masalah. Mendengar ini, Liu Yu tiba-tiba merasa bahwa dia adalah lawan yang kuat. Apakah dia bisa menyalakan 10 bintang atau memiliki salah satu konstitusi khusus terkuat dari tubuh bintang? Namun, semua orang tidak menyesali langkah itu, bagaimanapun, diganggu sampai ke kepala, juga tidak berani melawan, bukan gaya Liu Yu dan yang lainnya. Setelah ancaman itu, mendengar komentar para penonton, wajah Shuangxia hitam dan putih menunjukkan warna puas diri. Kemudian, satu di depan yang lain dan yang lain di belakang, mereka mencetak pada prasasti Tianshuan. 1, 2, 3, 4, 5 pada prasasti Tianshuan, yang ke-8 akan segera menyala, dan itu akan menuju yang ke-9. Namun, bakat mereka belum mencapai titik 9 bintang. Mereka hanya 8 bintang. Namun, itu menyebabkan ledakan seru. 8 bintang, benar-benar ada harapan untuk menerobos dan menjadi dewa yang lebih unggul. Jika mereka adalah kombinasi dari roh jahat hitam dan putih, ketika mereka berada di dewa atas, kekuatan mereka benar-benar sebanding dengan dewa. Di sekitar ledakan suara iri, ini benar-benar hal yang patut diirikan. Shuangxia hitam dan putih, semakin lama semakin puas,
Apakah itu kekuatan yang dapat mereka mainkan bersama, atau bakat mereka, mereka bangga. Liu Yu dan yang lainnya melihatnya, dan Shuangxia hitam dan putih meninggalkan prasasti Tianxuan. Batian telah lama muak dengan kemunculan kejahatan ganda hitam dan putih. Tanpa ragu sedikit pun, Batian menghancurkan prasasti Tianxuan dengan tinjunya. Ada suara renyah di seluruh prasasti Tianxuan. Kemudian, ketika orang-orang melihat ke-10 bintang itu, mereka segera menarik napas. 10 bintang, sebuah suara gemetar tergagap, yang benar-benar menakjubkan. Saya khawatir selama ribuan tahun, belum ada orang yang dapat mencapai 10 bintang. Pada saat ini, itu muncul. Roh-roh jahat ganda hitam putih, yang telah berencana untuk pergi, telah berbalik dan siap untuk pergi. Tetapi ketika dia mendengar suara menghirup udara dingin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat prasasti Tianxuan. Yang ini melihat, roh-roh jahat ganda hitam putih tidak dapat menahan semburan pupil untuk tiba-tiba menyempit, mengikuti, itu adalah kecemburuan yang menjengkelkan. Mereka berdua berpikir mereka sangat berbakat. Mereka hanya 8 bintang, dan mereka sedikit kurang dari 9 bintang. Namun, Batian, seorang pria yang tidak menunjukkan gunung dan air, memiliki 10 bintang. Roh-roh jahat ganda hitam putih saling memandang, dan ada jejak pembunuhan di mata mereka. Mereka telah merencanakan untuk menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Liu Yu dan yang lainnya. Sekarang, mereka benar-benar membunuh. Mereka tidak dapat mentolerirnya. Beberapa orang memiliki lebih banyak bakat daripada mereka, dan mereka masih memandang rendah mereka. Lihat, lihat. Pada hari ini, Xuan Bei telah berubah. Seru salah satu dari mereka. Semua orang melihat bahwa sebuah nama bernama Batian muncul tepat di prasasti Tianxuan. Kemudian, dia bergegas ke posisi pertama Tianzun di bawah barisan pertama Tianzun, dan meremas Xing Chenzi, orang pertama di bawah Tianzun. 10 bintang jenius akan berada di Xuan Bei hari ini, yang sudah lama kita duga, tetapi sungguh menakjubkan bahwa mereka dapat menjadi orang pertama di bawah langit. Saat ini, saya khawatir, 9 kota kacau sedang mendidih, karena ada 9 kota kacau di prasasti Tianxuan. Selain itu, mereka disempurnakan dengan semangat yang sama. Orang-orang dari kota kacau lainnya juga akan melihat berita itu. Saya tidak tahu apakah saya dapat melampaui 10 bintang, tetapi tampaknya 10 bintang begitu terang sehingga memungkinkan untuk melampaui 10 bintang. Kerumunan itu menghela nafas. Liu Yu dan yang lainnya juga senang untuk Batian. Tampaknya Batian memiliki harapan besar untuk menjadi guru surgawi. Selanjutnya, Ji Wutian dan Ji Wuming juga mencoba. Mereka layak menjadi ayah dan anak, dan bakat mereka adalah 9 bintang yang sama. Sejauh menyangkut bakat, sangat mudah untuk menerobos ke dewa atas. Bagaimanapun, 9 bintang jarang, tetapi sekarang, 10 bintang dan 9 bintang sering muncul. Dan ini, juga menarik perhatian lebih banyak dari seni bela diri. Dikatakan bahwa bahkan rumah tuan kota terkejut. Namun, tidak mengherankan bahwa kejeniusan 10 bintang, yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun, tiba-tiba muncul dan secara alami menarik perhatian tingkat tinggi. Putra kejahatan tidak dapat menahannya lagi, dan dia menghadapi tablet Tianxuan. Suara telinga yang tajam merangsang saraf orang-orang, dan kemudian, kami menemukan nama yang disebut Moxi tercetak di kelopak mata. Nama ini, seperti nama Batian, bergegas menuju nama di depan, satu persatu menekan nama lain ke bawah. Akhirnya, nama putra jahat Moye sejajar dengan Batian, dan potensi bakat mereka hampir sama. Melihat ini, teriakan kejutan terdengar lagi, dan semua orang terkejut. Cukup memiliki bintang 10, atau bahkan seorang jenius yang melampaui bintang 10. Sekarang, ada satu lagi. Itu benar-benar tantangan bagi hati mereka. Melihat bahwa putra kejahatan itu sejalan dengan Batian, Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar ditakdirkan. Hanya saja kamu memiliki konstitusi khusus. Bahkan potensi bakatnya tidak berbeda. Kamu juga mencoba, mungkin kamu bisa memberi kami kejutan besar. Putra kejahatan itu tersenyum, dapat dilihat, suasana hatinya saat ini juga sangat gembira. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum, tetapi sejujurnya, dia tidak terlalu berharap, karena bakatnya tidak pernah kuat. Apa yang dia uji di Istana Suci tertinggi di awal menunjukkan masalahnya. Namun, karena kita sudah di sini, kita harus mencobanya. Liu Yu menarik perhatian semua orang saat dia bergerak menuju prasasti Tianxuan.
Seluruh prasasti Tianxuan bergetar hebat, dan seberkas cahaya melesat lurus ke langit, dan seluruh kota yang kacau terlihat jelas. Melihat ini, wajah Liu Yu tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, sesosok muncul diam-diam di depan prasasti Tianxuan. Semua orang penasaran untuk melihat prasasti Tianxuan dan bertanya-tanya seperti apa situasinya. Kemudian mereka melihat pemandangan yang membuat mereka tumpul. Lihat, sebuah nama emas yang bersinar, menjulang ke langit, seperti kilat, mudah untuk memasuki Tianzun, yaitu jajaran dewa yang kuat. Namun, nama itu tidak bertahan lama, pertama-tama menerobos baris kedua, kemudian, bergegas ke baris pertama, akhirnya, nama Liu Yu bahkan menekan nama baris pertama ke bawah. Liu Yu di baris pertama kata-kata, ditekan dalam reinkarnasi Taichu di atas kekacauan, surga dan lainnya, akulah satu-satunya, raja di dunia. Ketika orang-orang datang untuk mengambil napas, Taichu, samsara, dan kekacauan adalah pemimpin seluruh umat manusia, dan mereka adalah orang-orang yang paling berbakat dan berkuasa. Justru karena panglima tertinggi mereka dapat melawan iblis. Dengan kata lain, bakat Liu Yu telah melampaui beberapa pemimpin di puncak para dewa. Bagaimana mungkin? Artinya, Liu Yu berharap untuk menerobos para dewa dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, kita semua tahu bahwa ini tidak mutlak, karena bakat yang diuji pada tablet Tianxuan dicetak oleh para Tianzun ketika mereka baru saja menerobos Tianzun. Sekarang, selama bertahun-tahun, sudah pasti bakatnya telah meningkat pesat. Bagus, bagus, bagus sekali, bagus sekali. Penguasa kota Chaos City menoleh dan menatap Liu Yu dengan mata berbinar. Saat ini, Liu Yu juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa kebugaran fisiknya tidak kuat. Meskipun dia telah mencapai puncak 8 putaran dalam kultivasi formula sihir 9 putaran, dalam hal kebugaran fisik, dia seharusnya satu baris lebih buruk daripada fisik terkuat dan istimewa dari para putra kejahatan. Satu-satunya yang lebih baik darinya adalah kemampuan untuk memahami. Namun, dia terkejut karena dia bisa menutupi pemimpin Teran yang legendaris. Baru setelah Tuhan berbicara, Liu Yu terbangun dan tahu bahwa dewa di depannya adalah penguasa kota. Dia melihatnya terburu-buru. Penguasa kota tertawa dan berkata, "Sama-sama. Bakatmu begitu kuat sehingga hanya masalah waktu sebelum kamu melampauiku. Mungkin keselamatan daratan Tiongkok akan diserahkan kepadamu di masa depan." Liu Yu langsung tersanjung. Kamu tahu, dia sudah tahu bahwa dia adalah dewa tengah dan tak terkalahkan di Chaos City. Dia harus memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat sopan. Ini, apakah mereka teman-temanmu? Bakat mereka juga sangat bagus. Baiklah, hari ini, kalian semua akan datang ke rumah tuan kotaku untuk berbincang. Setelah itu, Liu Yu tidak banyak melawan dan dibawa pergi. Hitam dan putih serta rasa iri orang-orang dibiarkan begitu saja. Sepertinya kita harus melakukannya dengan cepat, atau kita akan mendapat masalah saat mereka dewasa. Hitam dan putih jahat ganda, cara jahat hitam. Baisa mengangguk dan berkata, "Ya, kekuatan mereka telah mencapai puncak dewa setengah. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekarang saatnya untuk membuka medan perang yang tak tertandingi. Mereka akan memasuki medan perang yang tak tertandingi. Lalu, pertumbuhan Liu Yu dan yang lainnya mungkin merupakan hal yang baik bagi seluruh Teran. Namun, itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang egois, sombong, dan mendominasi, dan secara alami mementingkan kepentingan mereka sendiri. Saat ini, bakat Liu Yu terlalu kuat. Jika Liu Yu tumbuh dewasa, aku khawatir, bahkan jika dia adalah pendukung mereka, dia tidak dapat mempertahankan mereka. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Liu Yu tidak dapat tumbuh dengan bebas. Dan mereka percaya bahwa pelindung mereka, bintang-bintang itu sendiri, pasti memiliki ide yang sama, karena Xing Chenzi lebih cemburu daripada mereka. Sebelum Liu Yu dan yang lainnya tidak muncul, Xing Chenzi selalu menjadi orang pertama di bawah langit. Adapun saat ini, dia langsung didorong ke tempat keempat. Saya khawatir ketika Xing Chenzi mengetahuinya, dia juga akan membunuh mereka. Di rumah Tuan Kota Yuntian segera mengatur jamuan makan, dan Liu Yu dan yang lainnya dihibur dengan anggur dan makanan yang lezat. Melihat Liu Yu dan yang lainnya, Yun Tiandao berkata, bakat Xiao You dapat dikatakan sebagai orang pertama di daratan Tiongkok. Berdasarkan bakatmu, kamu dapat memperoleh asal-usul alam semesta meskipun kamu tidak harus pergi ke medan perang yang tak tertandingi. Namun,
Ini pasti akan menyebabkan ketidakpuasan orang lain. Liu Yu berkata sambil tersenyum, aku tidak suka melewati pintu belakang. Apa yang aku butuhkan akan bergantung pada tanganku sendiri. Tuan kota mengangguk dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan asal-usul alam semesta di medan perang yang tak tertandingi, itu pasti akan memberimu asal-usul alam semesta untuk menerobos. Jadi, santai saja dan bermainlah di dalam. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Setelah itu, bahkan jika kedua tuan alam semesta tidak memiliki dorongan, mereka akan dapat mengatakan sesuatu kepada tuan lainnya. Selanjutnya, sebelum pembukaan medan perang yang tak tertandingi, Liu Yu dan yang lainnya tinggal di rumah besar penguasa kota, menunggu pembukaan medan perang yang tak tertandingi. Akhirnya, hari ketika medan perang yang tak tertandingi dibuka tiba. Pada hari itu, seluruh kota yang kacau itu benar-benar ramai. Banyak orang datang untuk mengambil bagian dalam medan perang yang tak tertandingi, tetapi lebih banyak orang datang untuk melihat kegembiraan itu. Tentu saja, sebagian alasannya adalah untuk melihat apa yang disebut Liu Yu, yang mengalahkan bakat beberapa pemimpin klan, dan putra kejahatan yang memiliki bakat menjadi dewa. Buka! Penguasa kota kekacauan berteriak, dan kekuatan ilahi yang kuat dituangkan ke dalam susunan. Tiba-tiba, alun-alun itu meledak dengan kecemerlangan yang ganas, Liu Yu dan yang lainnya terbungkus di dalamnya. Dalam transmisi saat itu, Liu Yu menemukan bahwa tidak jauh dari sana, wajah Saganda hitam dan putih memiliki niat membunuh yang kuat dan kepercayaan diri. Ketika Liu Yu selesai dan membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di sebuah planet. Planet ini tidak terlalu besar untuk dikatakan besar, dan tidak terlalu kecil untuk dikatakan kecil. Itu hanya lebih besar dari dunia bawah utara. Ada 10 planet seperti itu. Liu Yu sudah tahu tentang ini, dan tuan kota telah memberitahu mereka secara khusus tentang hal itu. Medan perang yang tak tertandingi dibagi menjadi 9 wilayah, yaitu 9 planet. Di 9 planet itu, ada 1000 token emas. 1 token adalah sertifikat kualifikasi untuk memasuki planet tengah. Dan itu juga medan perang yang sebenarnya. Hanya mereka yang memasuki planet itu yang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan asal-usul alam semesta. Meskipun Liu Yu dan putra kejahatan itu terpisah, mereka tidak terlalu khawatir. Putra iblis di antara mereka, selain kekuatan Hong Yun sedikit lebih buruk, tetapi selama mereka tidak menghadapi pengepungan, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Prioritas utama adalah menemukan token dengan cepat, dan putra iblis akan berdamai. Memikirkannya, Liu Yu mulai mencari token. Tidak mudah untuk menemukan token, karena dapat diisolasi dari deteksi keilahian, dan tidak ada cara lain untuk melihatnya kecuali dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, roh jahat ganda hitam putih juga suram. Mereka berdua memiliki cara khusus untuk berada di planet yang sama, tetapi mereka tidak menemukan jejak Liu Yu dan kelompoknya. Itu adalah jejak siapapun. Roh jahat ganda hitam putih itu tertekan dan mendengus dingin, sungguh menyebalkan bahwa mereka tidak menemukan satu pun dari mereka. Namun, ada baiknya datang ke planet pusat dan menangkap mereka semua sekaligus, untuk menyelamatkan masalah. Dua orang memiliki keyakinan yang kuat, kali ini, mereka mendapat dukungan, harta karun pemberian putra bintang yang kuat dari puncak dewa yang unggul. Dengan harta karun di tangan, belum lagi para dewa setengah dewa seperti Liu Yu, bahkan dewa-dewa tengah pun dalam bahaya jatuh jika mereka tidak berhati-hati. Dari sini, kita juga dapat melihat bahwa niat Xing Chenzi untuk membunuh Liu Yu dan yang lainnya. Suangsha hitam dan putih secara alami meningkatkan keyakinan dalam hal ini, pada saat yang sama, juga secara alami tidak berani mengabaikan, jika tidak, cara Xing Chenzi, biarkan mereka juga takut. Anda tahu, kejahatan ganda hitam dan putih mereka bukanlah pembicara yang baik, sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang memberontak. Namun, putra bintang mampu menempatkan mereka dalam urutan, sehingga kita dapat melihat caranya. Token tidak mudah ditemukan, tetapi mudah untuk mendapatkan pesan dari token tersebut. Untuk mendapatkan token, untuk masuk ke pusat planet, sehingga mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa, ada pertarungan di mana-mana. Di medan perang yang tak tertandingi, tidak ada larangan membunuh dan sebagainya. Jadi, Liu Yu dengan mudah menemukan tempat, dengan panik berjuang untuk mendapatkan beberapa token. Melihat ini, Liu Yu langsung menyerbu ke dalamnya, mengambil token dengan mudah, dan kemudian bersiap untuk pergi dengan cepat. Tiba-tiba,
Semua orang menjadi gila terhadap serangan Liu Yu, ganas dan ganas. 5 putaran, Liu Yu tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini, langsung menggunakan pertahanan tak terkalahkan 5 elemen untuk menahan serangan orang-orang ini dan segera pergi. Siapa orang ini? Kami telah menahan begitu banyak serangan dewa setengah dengan mudah. Ya, aku khawatir dalam hal kekuatan, itu sudah sebanding dengan dewa-dewa sejati, dan bahkan dewa-dewa biasa tidak akan menjadi lawan mereka. Pria itu tampaknya adalah Liu Yu. Aku pernah melihatnya sekali, tetapi aku tidak melihatnya dengan jelas. Liu Yu pergi, orang-orang ini banyak bicara. Namun, suara-suara itu segera tenggelam, karena ada beberapa token lain yang menunggu mereka untuk bertanding. Setelah mendapatkan token, Liu Yu menghabiskan waktu 1 jam untuk menyempurnakannya. Setelah menyuntikkan Zhen Yuan, ia dengan mudah memasuki dunia pusat. Baginya, batas itu tidak berpengaruh padanya dan memasuki planet pusat. Di sini langitnya gelap, buminya kuning, semua bebatuan keras, gunung-gunung, sungai-sungai, melintasi beberapa negara bagian, jauh di sana terdengar raungan binatang buas, mengirimkan napas yang mengerikan, ternyata semuanya adalah binatang buas tingkat Sein bela diri. Liu Yu mengira bahwa ia dapat merasakan asal-usul alam semesta ketika ia masuk, dan kemudian ia dipromosikan menjadi dewa berikutnya. Namun sekarang, ia sama sekali tidak merasakan asal-usul alam semesta. Liu Yu tidak punya pilihan selain terus terbang dan menahan napasnya. Asal-usul alam semesta di sini adalah karena lintasan besar umat manusia. Dalam perang dewa dan iblis, ada orang-orang kuat yang membunuh dan menjara asal-usul alam semesta. Kemudian mereka menyegel dan membawa mereka kembali dan melemparkan mereka ke ruang para dewa untuk diperoleh oleh keturunan umat manusia. Namun, asal-usul kosmik ini juga bersifat spiritual, mereka akan menyembunyikan diri. Jadi jika Anda ingin mendapatkannya, terkadang Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi juga nasib buruk. Tentu saja, ada cara lain, yaitu menunggu asal-usul alam semesta itu sendiri. Ini adalah aturan yang ditemukan oleh orang-orang sebelumnya. Tampaknya asal-usul alam semesta suka muncul di tempat-tempat yang banyak orangnya, jadi beberapa kota seperti ini terbentuk di planet pusat. Di kota-kota ini, ada beberapa dewa setengah kuat yang menunggu kesempatan ketika Liu Yu tiba di depan sebuah kota, dia tiba-tiba menemukan banyak jejak pertempuran di sekitar kota. Agaknya, jejak pertempuran ini tercipta ketika para dewa setengah mati ini bertempur memperebutkan tempat asal mula alam semesta muncul. Saat ini, Liu Yu juga menemukan tempat dan mulai menunggu. Saya tidak tahu apakah Liu Yu sangat beruntung. 1 bulan setelah dia memasuki kota, langit yang tidak jauh tiba-tiba meledak menjadi 3 kelompok cahaya, berwarna-warni, memancarkan warna yang tak terhitung jumlahnya, sangat indah. Asal mula alam semesta, seruan terdengar di kota. Tiba-tiba, sepasang mata yang panas menatap ke langit. Kemudian, satu demi satu sosok kuat naik ke langit, bergerak ke arah itu. Pada saat ini, Liu Yu tidak akan bersikap sopan. Dia memiliki rasa ketuhanan yang kuat. Dari saat Yuntian, pemimpin kota Dewa Tengah, tidak memperhatikan, kita dapat mengetahui bahwa rasa ketuhanan Liu Yu sebanding dengan Dewa Tengah. Pada saat ini, Liu Yu berkedip, akan jauh di belakang orang banyak, seseorang jauh di depan. Melihat ini, tiba-tiba, ratusan dewa setengah menyerang Liu Yu. Serangan Liu Duoshan begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk mengabaikannya. Jadi Liu Yu berbalik untuk melawan, tetapi juga membiarkannya melambat. Menurut situasi ini, Liu Yu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan asal-usul alam semesta, dan peluangnya sangat besar. Pada saat ini, napas yang dikenalnya datang, tetapi napas itu sangat tidak teratur. Indra ketuhanan Liu Yu terbuka dan tiba-tiba menjadi pucat. Melihat awan merah pada saat itu menjadi lebih malu, seluruh tubuh menderita berkali-kali. Dan tampaknya, jelas, roh jahat ganda hitam putih yang mengejarnya dapat dengan mudah membunuh awan merah. Namun, roh jahat ganda hitam putih itu jelas merupakan pikiran kucing yang bermain dengan tikus. Mereka mempermainkan Hong Yun dan membiarkan Hong Yun melarikan diri di depan mereka. Mereka mengejar mereka, tunggu sampai mereka lelah bermain, lalu bunuh awan merah. Hong Yun juga menyadari situasi seperti itu, tetapi, meskipun dipermalukan, dia tahu bahwa begitu dia dapat bertemu Liu Yu dan mereka, dia akan merencanakan sebuah rencana. Oleh karena itu, dalam penghinaan itu, ia juga membiarkan 2 orang jahat hitam dan putih kucing dan tikus menggoda. Pada saat itu,
Liu Yu jatuh ke dalam keraguan. Di satu sisi, itu adalah kesempatan untuk menjadi dewa, dan yang lainnya adalah kehidupan seorang saudara. Asal-usul alam semesta, di medan perang yang tak tertandingi, juga sangat berharga, tidak begitu mudah didapat. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, dan kemudian Anda tidak dapat memenuhinya, saya khawatir akan membutuhkan waktu 100 tahun baginya untuk menerobos. Adapun apa yang dikatakan oleh Tuan Kota, bahkan jika dia tidak mendapatkan asal-usul alam semesta di medan perang yang tak tertandingi, dia juga akan meminta pernyataan di atas. Bahkan jika Tuan Kota memberikannya, dia malu untuk menerimanya. Namun, keraguan itu hanya sesaat. Hampir seketika, Liu Yu meninggalkan asal-usul alam semesta dan pergi sekuat tenaga ke tempat di mana awan merah itu berada. Liu Yu, melihat Liu Yu muncul di depannya dalam sekejap, Hong Yun sangat gembira, dan wajahnya penuh dengan kepercayaan. Ketika Liu Yu melihat ini, sedikit rasa malu muncul di hatinya. Dia ragu-ragu pada saat dia melihat asal-usul alam semesta. Meskipun itu hanya sesaat, itu sudah cukup untuk membuat Liu Yu malu. Namun, dalam menghadapi kesempatan untuk menjadi dewa, berapa banyak orang yang bisa tenang? Jika mereka bisa, mereka tidak akan bersaing dengan begitu sengit. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Liu Yu. Sambil menggelengkan kepala, Hong Yun berkata, itu hanya luka kulit. Tidak masalah. Itu hanya untuk menghemat tenaga dan membuatnya lebih mudah untuk melarikan diri. Hanya saja mereka tidak pulih. Mendengar itu, Liu Yu hanya merasa tenang. Setelah itu, wajahnya penuh dengan dingin saat menatap dua orang Suangsha hitam dan putih. Roh jahat ganda hitam putih itu sedang menatap Liu Yu, tetapi mereka mengusirnya. Di antara mereka, Baisa berkata, sayang sekali kamu tidak menarik orang lain. Kamu hanya menarik satu orang. Namun, nilai satu orang lebih berharga daripada beberapa orang. Liu Yu mendengus dingin, mencari kematian. Pada saat itu, ketika Jugao datang, momentumnya yang kuat tidak tersamarkan, dan kekuatan ilahinya yang mendidih berfluktuasi seperti lautan luas, mengguncang langit dan menyapu dunia. Rambut emas gelapnya yang panjang menari-nari dengan keras di belakangnya seperti lautan emas. Sepasang mata gelap keluar dari kehampaan. Ini adalah semacam kekuatan tak terkalahkan yang menelan gunung dan sungai. Kekuatannya seperti penjara dan arogan di seluruh dunia. Dikombinasikan dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus membombardirnya, dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan yang keluar dari lautan guntur, yang membuat orang merasakan tekanan yang menyesakkan. Tidak jauh dari sana, si kembar pembunuh bergerak, pupil mereka menyusut, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hari ini, aku akan membunuhmu. Bahasa Liu Yu dingin. Aku tidak malu akan hal itu. Baisa, salah satu dari si kembar jahat hitam putih, keluar. Matanya sedingin listrik. Sosoknya yang tinggi meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, yang membuat dunia terasa sedikit runtuh. Roh jahat hitam juga merupakan cara nada yang dingin, bakatnya kuat, jangan mewakili kekuatan sebenarnya yang kuat, sekarang darimu, akan dicekik oleh kami, sekali lagi betapa jeniusnya, juga tidak ada gunanya. Lagi pula, ketika kedua belah pihak bertemu untuk pertama kalinya, mereka berdua melakukan gerakan singkat dan tahu bahwa Liu Yu tidak begitu mudah untuk dihadapi. Harus dikatakan bahwa kekuatan roh jahat ganda hitam dan putih sangat kuat, dan kedua orang itu saling terkait dalam roh, yang telah mempromosikan kekuatan semacam ini ke tingkat yang sebanding dengan dewa bela diri. Roh jahat ganda hitam dan putih, satu orang hanya memiliki bakat teratas 8 bintang, tetapi bakat dua orang hampir sama dengan bakat 10 bintang. Ini bukan peningkatan kekuatan yang sederhana seperti 1 tambah 1. Keduanya telah mencapai batas setengah dewa. Tidak ada kecelakaan di puncak manusia. Perjalanan medan perang yang tak tertandingi ini, mereka ditakdirkan untuk menerobos dan menjadi dewa berikutnya. Sayangnya, dua orang bertemu Liu Yu, menyinggung Liu Yu, ditakdirkan untuk dua orang tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Liu Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia memutar formula sihir 9 putaran untuk membuka tubuh suci 9 putaran. Dia ingin mengalahkan mereka dengan kekuatan absolut. Dia ingin semua orang tahu apa yang terjadi pada saudara-saudaranya dan teman-temannya. Di mana-mana, di bawah perlindungan Liu Yu, seluruh langit menjadi gelap. Jejak telapak tangan emas gelap seperti datangnya surga, dan mereka ditekan terhadap dua semut mol. Kejahatan ganda hitam dan putih tiba-tiba terkejut, mereka berpikir bahwa Liu Yu mungkin sedikit rumit, sulit untuk dihadapi,
tetapi tidak menyangka bahwa Liu Yu akan begitu kuat. Mereka secara konservatif memperkirakan bahwa kekuatan Liu Yu setidaknya sebanding dengan puncak dewa berikutnya. Kedua pria itu sama sekali tidak ragu-ragu. Hati mereka saling terkait, telapak tangan mereka berlawanan, dan tombak berdarah mengembun dari udara tipis, menunjukkan ujung-ujungnya yang tajam. Kemudian, di bawah kendali roh jahat ganda hitam dan putih, dia menusuk telapak tangan Maitian Liu Yu. Tombak berdarah itu dihancurkan oleh telapak tangan Liu Yu. Kekuatan telapak tangannya yang mengerikan bahkan lebih dahsyat, dan dia menepuk-nepuknya menjadi kue daging dengan satu telapak tangan. Kedua kue itu segera pulih dan lari ke satu sisi, menatap Liu Yu dengan ngeri. Kekuatan Liu Yu mengejutkan mereka, hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Kalian harus mati. Liu Yu meraung dan meninju roh jahat ganda hitam putih yang ketakutan itu lagi. Roh jahat ganda hitam putih itu terkejut. Kekuatan telapak tangan Liu Yu terlalu kuat. Aku takut jika mereka mengambil dua telapak tangan lagi, mereka benar-benar akan dihancurkan oleh Liu Yu, dan mereka tidak akan memiliki residu yang tersisa. Segera, tanpa ragu-ragu, mereka siap untuk mengorbankan tongkat pembunuh yang diberikan kepada mereka oleh Xing Chenzi untuk menghadapi Liu Yu. Sebuah benda berbentuk corong dikorbankan oleh dua orang. Begitu benda itu muncul, kekosongan itu tidak stabil. Artefak berkualitas tinggi. Liu Yu terkejut dan kemudian mencibir, beberapa artefak kelas atas hanyalah setengah dewa. Bisakah kamu mengerahkan kekuatanmu? Roh jahat ganda hitam putih dua orang itu mencibir, tidak berbicara. Dua orang itu mengayunkan telapak tangan ganda, di tangan masing-masing muncul 3 tetes kekuatan ilahi. Perasaan tetes-tetes kekuatan ilahi ini bagi Liu Yu tidak terbatas, seolah-olah ada misteri yang tak terbatas di dalamnya. Kekuatan ilahi ini sama sekali berbeda dari kekuatan Liu Yu saat dia tidak melakukan apa-apa. Liu Yu, kekuatan supernatural dewa atas, dikombinasikan dengan artefak superior, jauh lebih lemah daripada dewa atas, tetapi sudah sebanding dengan dewa tengah. Kali ini, kamu masih hidup. Suangsha hitam dan putih mencibir, senjata berbentuk corong telah ditekuk ke Liu Yu. Liu Yu secara alami merasa bahwa kekuatan di dalamnya luar biasa. Jika dia ditekuk, saya khawatir dia tidak akan bisa menyingkirkannya. Selain itu, ada kejahatan kembar hitam dan putih. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung mengatur susunan pertahanan tingkat suci, dan kemudian mengatur dua susunan secara berurutan. Artefak berbentuk corong akhirnya tertutup, dan roh jahat ganda hitam dan putih menunjukkan kegembiraan mereka. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, dengan bantuan artefak ini, bahkan jika kamu adalah dewa tengah, kamu dapat dimurnikan menjadi genangan darah dalam waktu singkat. Roh jahat ganda hitam dan putih melihat ke bawah penutup Liu Yu, cara yang puas. Satu sisi awan merah tiba-tiba terkejut, memanggil Liu Yu. Saat ini, dia sangat menyesal. Jika bukan karena dirinya dan Liu Yu untuk menyelamatkan dirinya, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir, nak, sekarang giliranmu. Dengungan dingin, roh jahat ganda hitam dan putih terbang menuju awan merah, berencana untuk memecahkan awan merah juga. Tiba-tiba, raungan keras menarik perhatian mereka. Artefak kelas atas berbentuk corong diledakkan ke langit oleh Liu Yu. Melihat ini, roh jahat ganda hitam dan putih terkejut. Artefak ini hanya dipinjamkan kepada mereka sementara oleh Xing Chenzi. Jika rusak, mereka akan tamat. Mereka bergegas ke artefak kelas atas, tetapi mereka lebih cepat dari Liu Yu. Liu Yu langsung mengambilnya ke tangannya, menggunakan kekuatan Zenyuan untuk menyegel susunan, dan kemudian memasukkannya ke dunia kecil. Kali ini, Liu Yu benar-benar marah. Baru saja, Liu Yuxian merasa bahwa artefak kelas atas tidak dikendalikan oleh roh jahat ganda hitam dan putih. Dengan kata lain, bukan roh jahat ganda hitam dan putih yang memegang inisiatif, tetapi kekuatan roh di dalam artefak kelas atas yang mendominasi. Justru karena kekuatan inilah artefak ini dapat mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Jika Liu Yu tidak mengatur beberapa susunan tingkat suci secara berurutan untuk menahan sebagian besar kekuatan, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Liu Yu, dalam kemarahannya, datang ke Heisha dalam sekejap, dan meletakkan beberapa telapak tangan di tubuhnya. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan magis. Hanya dengan kekuatan ilahi, Liu Yu dapat dengan mudah memusnahkan yang kuat dari para dewa. Jika tidak, Liu Yu akan sangat sulit dibunuh di bawah kekuatan pemulihan yang kuat dari para dewa.
Heisha langsung diremukkan berkeping-keping oleh Liu Yu. Tidak ada yang tersisa. Dia tidak bisa mati lagi. Bos, Baisa terkejut. Liu Yu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Kemudian, dia mengerjap ke arah Baisa. Baisa terkejut dan ingin melarikan diri. Sayangnya, Liu Yu tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Selama 3 kali serangan telapak tangan berturut-turut, Baisa juga dibunuh oleh Liu Yu. Liu Yu menjelaskan kepada semua prajurit yang melihat kejadian itu bahwa Liu Yu tidak hanya memiliki bakat yang mengerikan, tetapi juga kekuatan dan bakat yang berbanding lurus. Liu Yu tidak peduli dengan kejahatan ganda hitam dan putih yang telah mati dan tidak bisa mati lagi, dan pergi dengan cepat bersama awan merah. Awan merah, menurutmu di mana kita bisa mendapatkan asal-usul alam semesta dengan lebih mudah? Tanya Liu Yu. Hong Yun berkata, menurutku keberuntungan lebih penting. Dalam kurun waktu ini, jika kamu benar-benar memiliki kesempatan, bahkan jika kamu berdiri diam. Tiba-tiba, cahaya berwarna-warni jatuh dari langit dan jatuh di sisi awan merah. Hah, melihat ini, kata-kata Hong Yun tidak bisa diucapkan lagi. Pada saat ini, puluhan sosok bergegas mendekat, tetapi ketika saya melihat Liu Yu, saya ragu-ragu. Liu Yu mendengus dingin, pergi. Mendengar ini, para dewa setengah mati ini tiba-tiba kentut menjauh dari Inggris. Kekuatan Liu Yu, tetapi mereka telah melihat yang paling sedikit, sebanding dengan kekuatan Dewa Tengah. Kekuatan seperti itu, mereka memprovokasi Liu Yu yang mencari kematian. Setelah menakut-nakuti para dewa setengah itu, Liu Yu berkata sambil tersenyum, kalian cukup beruntung untuk menerobos dewa bela diri. Jika kalian yakin, kalian dapat menerobos di sini. Lagi pula, ketika kalian berada di luar, kalian akan menemukan lebih banyak orang yang mengintip. Awan merah menyerahkan Liu Yu asal-usul warna alam semesta yang berwarna-warni dan pekat dan berkata, sebaiknya kalian menyempurnakannya. Kalian lebih percaya diri daripada aku. Selain itu, aku khawatir tidak akan dapat bertahan dari bencana ini. Memiliki kalian sebagai pemimpin juga dapat meningkatkan kepercayaan diriku. Namun, asal-usul alam semesta terlalu berharga. Tidak seorang pun tahu berapa banyak sumber yang ada di planet pusat ini. Jika kita tidak dapat menemukannya nanti, aku khawatir itu akan memakan waktu 100 tahun. Liu Yu menunjukkan keraguan. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan kemudian ledakan guntur meraung. Liu Yu dan Liu Yu menjauh, bermaksud untuk melihat situasinya, tetapi menemukan bahwa kilatan guntur mengenai sosok itu. Raungan yang tidak diinginkan datang dari sosok itu. Akhirnya, sosok itu jatuh. Melihat ini, Liu Yu dan Hong Yun sama-sama menghirup udara dingin. Seorang dewa setengah jatuh seperti ini dan tidak memiliki perlawanan. Melihat situasi ini, Hong Yun tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Liu Yu juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Hong Yun untuk selamat dari bencana tersebut. Akhirnya, Liu Yu mengambil alih asal-usul alam semesta dan melepaskan segel di permukaan asal-usul alam semesta. Apakah ini asal-usul alam semesta? Setelah tiba di tempat yang aman, Liu Yu menatap dengan rasa ingin tahu ke arah cahaya berwarna di tangannya. Namun, kelompok cahaya berwarna itu langsung masuk ke tubuhnya. Ini, Liu Yu terkejut, tetapi kemudian dia merasa bahwa hatinya menanjak tanpa henti, menjulang ke langit berbintang yang tak berujung dan bergegas ke asal-usul alam semesta. Melihat dari jauh, kolom cahaya terang menutupi seluruh tubuh Liu Yu, melesat ke langit, tak terjangkau. Pada saat ini, Liu Yu merasa bahwa pintu, yang telah terperangkap selama bertahun-tahun, akhirnya terbuka, memperlihatkan dunia yang luas dan terang. Ini adalah dunia para dewa pada saat ini. Ranah Liu Yu akhirnya ditingkatkan dari level Saint ke level dewa bela diri, dari Saint ke dewa, yang merupakan lompatan kualitatif. Pada saat ini, Liu Yu merasa bahwa hatinya tak terbatas, seolah-olah meliputi seluruh alam semesta. Segala sesuatu di langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Apakah ini ranah dewa? Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Ini benar-benar berbeda dari ranah dewa sebelumnya, di ranahnya sendiri. Bagaimana mengatakannya? Jika Liu Yu sebelumnya, bahkan jika kemampuan bertarungnya sebanding dengan Dewa Tengah, tetapi tetap saja hanya seorang manusia. Namun, sekarang, Liu Yu telah berubah dari manusia menjadi dewa, dan hidupnya telah berubah pada hakikat. Ketika orang meninggal, mereka dapat memasuki 6 jalur reinkarnasi dan reinkarnasi. Tetapi ketika dewa meninggal, jiwanya hancur, dan hanya ada satu roh abadi yang tersisa.
Hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang dapat menemukan roh dan tanda dewa yang sebenarnya dan menghidupkan kembali para dewa, tetapi saya khawatir biayanya sangat mengerikan. Mulai hari ini, saya bukan lagi manusia, tetapi dewa. Saya hidup dengan surga dan bumi selamanya. Liu Yu berteriak. Di dalam tubuhnya, kekuatan 9 hukum di masing-masing dari 5 sistem tiba-tiba terkondensasi menjadi satu hukum. Kemudian, di bawah kendali Liu Yu, kekuatan 5 prinsip menyatu untuk membentuk satu hukum, 5 elemen berkuasa. Pada saat yang sama, dunia kecil Liu Yu juga mulai bergabung perlahan-lahan, dari satu divisi dari 5 elemen dunia, menjadi dunia yang benar-benar kacau. Langit dan bumi, menjadi gelap, dewa dan integrasi dunia kecil bencana, pada saat yang sama. Siapa itu? Anda memiliki asal-usul alam semesta, siap menjadi dewa. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Sebelum itu, beberapa orang tidak sabar untuk menerobos, tetapi pada akhirnya, mereka jatuh di bawah bencana ilahi. Itu tidak sederhana. Saya khawatir, di antara para dewa, ada juga para dewa yang kuat yang menerobos. Ya, meskipun menurut kebenaran, selama Anda mencapai puncak Raja Suci dan sepenuhnya memahami kekuatan 9 prinsip, Anda dapat menerobos, tetapi peluang menjadi dewa jelas jauh lebih tinggi. Pada hari-hari berikutnya, setiap beberapa hari, akan ada tempat untuk menaikkan awan perampokan, dan bencana mulai datang perlahan-lahan. Namun, malapetaka alam Liu Yu tidak terburu-buru untuk turun. Sebaliknya, ia bergabung satu sama lain, seperti mengumpulkan kekuatan. Dapat dibayangkan bahwa ketika malapetaka turun, itu pasti akan menjadi kejutan besar. Liu Yu tahu bahwa sekarang saatnya untuk mengeluarkan bagian bawah ramalan Tianyan. Bagian bawah ramalan Tianyan baru saja dikeluarkan oleh Liu Yu. Liu Yu merasakan 3 tetes darah terpisah darinya dan terbang menuju tubuh Liu Yu. 1 tetes darah terbang ke tubuh Liu Yu dan menghilang. 2 tetes darah lainnya mengubah tubuh Liu Yu. Liu Yu dapat merasakan kekuatan yang kuat dan mengerikan yang hampir menghancurkannya. Liu Yu bekerja keras pada formula sihir 9 putaran. Kemudian, putaran ke-9, yang merupakan putaran terakhir dari formula sihir 9 putaran, tidak mengalami penundaan. Itu hanya terobosan alami. Sekarang Liu Yu akhirnya menjadi tubuh dewa. Sejauh menyangkut tubuh dewa, sebagian besar tubuh fisik di tingkat dewa tidak sebaik dia. Tianyan Shenxuan tidak memasuki tubuh Liu Yu, tetapi Liu Yu tidak merasakan apapun, tetapi perasaan takdir menjadi jelas. Namun, saat ini, Liu Yu tidak punya waktu untuk berpikir banyak, karena bencana akan segera terjadi. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Yu langsung mengatur susunannya. Berbagai macam formasi pertahanan dan formasi serangan disusun oleh Liu Yu satu persatu. Dengan bantuan formasi dan terobosan tubuh, keyakinan Liu Yu untuk melewati perampokan ilahi telah meningkat pesat. Akhirnya, kekuatan guntur pertama terkondensasi, seperti meteor, membombardir Liu Yu. Liu Yu tidak menghindar atau menghindar, membiarkannya mengenai. Baru saja, ketika formula ajaib Jiushuan menembus Jiushuan, Liu Yu Mingxian merasa bahwa kekuatan dalam 2 tetes darah terlalu kuat dan luas. Dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dan sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya dengan kekuatannya. Cara terbaik adalah menggunakan kekuatan guntur untuk membantunya mengeruk seluruh tubuhnya dan memurnikan esensi dan darah yang tersisa. Total ada 9 bencana alam. Liu Yu yakin bahwa dia dapat menahan 4 bencana dengan dagingnya sendiri. Akhirnya, tubuh Liu Yu dibombardir dengan guntur. Zizizi, jejak bau terbakar keluar dari tubuh Liu Yu. Namun, Liu Yu segera pulih. Dengan jatuhnya kekuatan guntur, Liu Yu tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan yang tersisa di tubuhnya terinspirasi dan digunakan oleh dirinya sendiri, dan seluruh kekuatan tubuhnya meningkat. Kekuatan bencana kedua jatuh, dan kekuatan Liu Yu sepenuhnya terstimulasi. 3, 4 kali kemudian, kekuatan malapetaka surgawi tampaknya tahu bahwa kekuatan semacam itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Liu Yu. Tiba-tiba, ledakan jatuh, semakin banyak kekuatan langit dan bumi diserap oleh malapetaka surgawi, tetapi area bencana menjadi semakin kecil. Jelas, bukan karena kekuatan malapetaka alam akan menjadi lebih kecil, tetapi karena ia memampatkan kekuatannya. Kali berikutnya datang, saya khawatir itu akan menjadi kejutan besar. Kekuatan guntur merah, jatuh dari langit, ini adalah guntur Dewa Api Geng, mengandung kekuatan api yang kuat bagi Liu Yu.
Kekuatan api dan guntur dapat membakar makhluk abadi dan menghancurkan para dewa. Guntur langit oranye jatuh, menghancurkan roh Liu Yu, guntur langit kuning jatuh, menghancurkan tubuh fisik Liu Yu, guntur dewa kayu hijau datang, menyerap vitalitas Liu Yu. Semua jenis guntur, semua jenis kekuatan. Kemudian, semua jenis prajurit dan jenderal surgawi terbunuh. Ini bukan pertempuran, tetapi pengepungan. Sasaran pengepungan itu tentu saja Liu Yu. 5 elemen Liu Yu berputar. Saat ini, aturan 5 elemen benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lingkaran 5 elemen yang berputar dapat menahan semua serangan. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan Liu Yu. Namun, tidak peduli bagaimana Liu Yu melawan, ini tidak dapat menghancurkan pertahanan Liu Yu, tetapi mereka masih menyerang Liu Yu dengan gila-gilaan. Membosankan, Liu Yu mengerutkan kening, menatap bencana di langit, dan langsung menyerbu bencana. Liu Yu langsung menerobos Tianji. Kemudian, Liu Yu menghancurkan Tianji sepenuhnya. Seluruh bencana berangsur-angsur menghilang. Liu Yu berhasil dalam perampokan. Adegan ini mengejutkan para santo bela diri dan dewa setengah dewa yang menyaksikan perampokan Liu Yudu di kejauhan. Apakah ini masih perampokan dewa yang dibicarakan orang-orang? Bagaimana bisa terlihat begitu lemah? Di depan Liu Yu, akhirnya, kekuatan hukum antara langit dan bumi bertemu ke arah Liu Yu. Di lautan pengetahuan, kristal berbentuk berlian mengembun dan terbentuk di lautan kesadaran dewa Liu Yu, yang merupakan keilahian. Dewa dapat memiliki kepribadian ilahi pada saat ini, langit juga menembakkan seutas benang sutra, untuk memasuki keilahian Liu Yu. Liu Yu yang menyadari kekuatan takdir yang kuat, hatinya tiba-tiba terkejut, dia merasa bahwa di depannya ini, tidak ada perlawanan. Pada saat ini, Liu Yu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Pembawa keilahian Tianyan, yang sebelumnya tidak ada di tubuh Liu Yu, muncul lagi, dan langsung menyingkirkan kekuatan yang muncul dari kehampaan dan belum memasuki keilahian Liu Yu. Tiba-tiba, kekuatan perhitungan ilahi Tianyan diperkenalkan ke lautan kesadaran ilahi Liu Yu, dan Liu Yu segera merasakan isinya. Dewa Tianyan menghitung bagian atas, tengah dan bawah, dan akhirnya menjadi satu. Kemudian, Liu Yu merasa bahwa ada banyak benang sutra di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Wu Jizizun di awal adalah bahwa di bawah takdir, mereka semua adalah semut pengganggu, dan mereka semua adalah pion yang dipermainkan oleh takdir. Ada banyak benang sutra di sekitar tubuhnya, atau masing-masing mewakili miliknya sendiri. Koneksi ini akan mengunci semua orang dengan kuat. Yang terpenting adalah benang sutranya sendiri di atas kepalanya. Jika benang sutra lainnya hanya sangat kecil dan paling besar, itu sedikit lebih besar dari jarum. Liu Yu mewakili benang sutranya sendiri, dan itu adalah alu besi. Tidak ada penemuan yang cukup. Karena Liu Yu telah menemukannya, bagaimana itu bisa dibiarkan ada? Idenya bergerak, Liu Yu memotong benang sutra ini secara langsung. Setiap kali dia memotong satu, Liu Yu merasa rileks. Kecuali yang mewakili dirinya sendiri, semua yang lain terputus. Tiba-tiba, Liu Yu merasa rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti sebelumnya, setiap gerakan, ada kekuatan tak terlihat yang memengaruhinya. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa memengaruhinya, kecuali dirinya sendiri. Namun, untuk yang mewakili miliknya sendiri, dia harus memotongnya terus-menerus. Kenapa? Aku tidak bisa memotong yang ini, apakah perlu memotong diriku sendiri? Liu Yu tidak mengerti. Tampaknya dia akan segera melepaskan kendali takdir. Namun, langkah terakhir ini adalah dia tidak bisa melangkah keluar. Perasaan ini membuatnya sengsara. Atau, pada dasarnya, tidak ada kemungkinan untuk menyingkirkan takdir. Takdir tidak dapat diganggu-gugat. Liu Yu tidak puas. Pada saat ini, jejak jiwa yang kuat muncul di lautan kesadaran ilahi Liu Yu. Kelopak mata Liu Yu adalah pecundang, tetapi wajahnya mirip dengan Liu Yu. Pecundang ini sangat frustrasi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Namun, suatu hari, takdirnya berubah. Pecundang itu disambar petir dan meninggal. Namun, jiwanya tidak mati. Sebaliknya, dia menyeberang ke dunia yang berbeda, yaitu daratan Cina, tempat Liu Yu sekarang berada. Saat itu, dunia masih dalam tahap awal, dan aturannya belum jelas. Ribuan ras saling berebut kekuasaan, dan ras manusia lemah,
dan dia terikat pada yang lemah dan menjadi santapan bagi kelompok etnis kuat lainnya. Dia memimpin ras manusia menuju kemakmuran dan menjadi penguasa seluruh ras manusia. Tidak, dia adalah penguasa seluruh alam semesta, dan orang ini adalah yang tertinggi. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa itu semua adalah takdir. Rasa pencapaiannya telah sepenuhnya hilang, bahkan jika dia adalah yang terkuat di seluruh alam semesta. Dia rindu kampung halaman dan ingin kembali ke bumi, yang merupakan tempat aslinya dan miliknya. Namun, saat ini, dia benar-benar merasakan sisi mengerikan dari takdir. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu takdir. Dia melepaskan dirinya sendiri, dia memotong garis takdirnya sendiri. Namun, dunia, dan dia terlalu terlibat, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu dunia, alam, juga tidak dapat melepaskan diri dari takdir. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyerahkan segalanya dan menyerahkan semua yang diberikan takdir kepadanya. Dia memilih untuk bereinkarnasi, dan Liu Yu sudah tidak tahu apakah dia bereinkarnasi berapa kali, tetapi, selama tidak dapat menyingkirkan takdir, akan selalu bereinkarnasi. Sayangnya, di bawah campur tangan takdir, berkali-kali, orang yang bereinkarnasi tidak memiliki kesempatan untuk terhubung dengan seni bela diri. Bahkan jika Anda berhubungan dengan seni bela diri, Anda akan sama berbakatnya dengan Liu Yu sekarang, yang sangat buruk. Namun, semuanya memiliki benang vitalitas, yang ada dalam kehidupan Liu Yu. Kehidupan Liu Yu adalah tempat di mana kesempatan itu berada. Oleh karena itu, Maha Guru Wuji dengan tenang mengatur semua hal ini. Liu Yu dan takdirnya bukanlah permainan. Permainan ini, pada saat ini, telah mencapai tahap akhir. Liu Yu telah mengetahui cara untuk memotong garis takdir terakhir. Tetapi pada saat ini, Liu Yu ragu-ragu. Meskipun dengan cara ini, dia dapat melepaskan diri dari belenggu takdir, tetapi, setelah melepaskan diri dari takdir, apa hasilnya, tidak seorang pun tahu. Dia bukan yang tertinggi, tetapi dia adalah yang tertinggi. Yang tertinggi telah bebas. Namun, dia berbeda, dia memiliki seorang istri, teman, putra, dan perut murong Sue dengan anak itu. Namun, dalam benaknya, itu adalah keinginan yang tertinggi, yang begitu menyedihkan sehingga dapat mengubah cuaca di bulan Juni menjadi cuaca bersalju di musim dingin dan musim dingin. Baiklah, karena aku tidak bisa meletakkannya, mengapa kamu harus terlalu banyak berpikir? Hidup di masa sekarang adalah hal yang paling penting. Apa yang ingin kamu lakukan sejauh ini di masa depan? Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan dapat mencapai puncaknya suatu hari nanti, dan kemudian aku akan dapat melakukan sebagai yang tertinggi. Lalu wujudkan keinginan yang tertinggi. Setelah tenang, Liu Yu benar-benar tenang. Pada saat ini, dia mengerti bahwa hidup di masa sekarang adalah hal yang paling penting. Yang terakhir, garis takdir Liu Yu sendiri telah terputus. Liu Yu bingung ketika pemandangan berubah. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terdiam, tidak ada suara. Selamat, kamu adalah orang ketiga yang telah menjadi orang yang tidak terikat setelah aku dan Hong Yun. Ngomong-ngomong, namaku Lin Lei. Suara ringan terdengar, seorang pemuda yang anggun datang ke Liu Yu. Melihat pria ini, Liu Yu tidak tahu mengapa. Dia berpikir bahwa orang-orang di depannya seharusnya adalah orang-orang sejenisnya. Mereka adalah orang-orang sejenis. Dengan begitu banyak keraguan di hatinya, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa kamu? Di mana ini, dan apa itu ketidakterikatan? Aku akan memecahkan keraguanmu satu persatu. Pria yang beruntung, ada hal yang sepenting orang yang tidak terikat. Mereka tidak ada di sini. Nada bicara Lin Lei sembrono. Kemudian, Lin Lei menunjuk Liu Yu dan berkata, lihat di belakangmu. Liu Yu menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat satu demi satu alam semesta dalam bidang penglihatannya. Di alam semesta, ada ruang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap alam semesta berbeda. Liu Yu benar-benar tercengang, bergumam, ini adalah alam semesta yang sebenarnya. Tentu saja, Anda lihat, alam semesta itu adalah alam semesta tempat Anda tinggal, dan tanah tempat Anda tinggal hanyalah sudut alam semesta Hongtian tempat Anda tinggal. Lin Lei menjawab. Petik 2. Adapun yang terlepas, mereka adalah penguasa seluruh ruang Hongmeng. Alam semesta ini juga diciptakan oleh kita di waktu luang kita, untuk menciptakan lebih banyak makhluk yang menghancurkan takdir dan menjadi penguasa.
Lin Lei berkata demikian. Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri, arti dari terlepas adalah untuk menyingkirkan takdir, untuk terlepas dari takdir. Ya, pada saat ini, Anda dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta. Jalan Lin Lei, Liu Yu berseru, bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa menghancurkan alam semesta bahkan jika aku menghancurkan daratan Tiongkok? Kekuatan yang terpisah, sekarang kekuatanmu adalah kekuatan yang terpisah. Kekuatan yang terpisah sepenuhnya melampaui apa yang disebut kekuatan ilahi. Alam semesta ini dibangun oleh kekuatan yang terpisah. Lin Lei menjawab. Mengatakan itu, tangan Lin Lei muncul kekuatan abu-abu, hanya setetes yang muncul dengan lembut. Angin dan awan melonjak, dan segera bola yang kacau muncul. Lin Lei seperti memegang mainan untuk dimainkan, bergerak perlahan, dan secara bertahap, alam semesta muncul dalam penglihatan Liu Yu. Kemudian, di bawah kendali waktunya, jutaan tahun kemudian, alam semesta yang mirip dengan daratan Tiongkok tempat Liu Yu tinggal terbentuk sepenuhnya. Alam semesta hanyalah mainan, bisik Liu Yu. Liu Yu menggunakan kekuatannya dan kemudian melihat kekuatannya sendiri, tidak peduli kekuatan fisik atau kekuatan Yuan nyata, semuanya diubah menjadi kekuatan pelepasan. Aku tidak tahu di mana alam semestaku berada di kehidupanku sebelumnya. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di sana, alam semesta Pangu adalah alam semesta pertama yang diciptakan oleh keberuntungan. Lin Lei berkata, mendengar ucapan itu, Liu Yu tidak dapat menahan kegembiraannya, dia juga memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas terhadap alam semesta Pangu. Baiklah, Liu Yu, aku tahu bahwa kamu masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi aku tidak akan mengganggumu. Kamu dapat datang kepadaku ketika kamu merasa bosan. Lin Lei berkata, mengangguk. Hati Liu Yu tergerak dan muncul di alam semesta Hongtian. Awan merah saat ini, sedang mencari sosok Liu Yu. Liu Yu tiba-tiba menghilang entah mengapa, membuatnya takut. Liu Yu muncul lagi dari udara tipis, membuat awan merah takut lagi. Liu Yu, apa yang terjadi tadi? Mengapa kamu menghilang entah mengapa? Tanya awan merah. Liu Yu tersenyum, berkata, tidak apa-apa, aku semakin menemukan bahwa teman semakin berharga untuk disayangi. 10 tahun kemudian, Liu Yu muncul dalam Perang Dewa dan Iblis, dan 100 tahun kemudian, Liu Yu menjadi andalan Teran. 100 tahun kemudian, Liu Yu berhasil menembus Raja Dewa dan dengan mudah menghancurkan Iblis. Akhirnya, Liu Yu kembali ke Tiongkok lagi. Melihat ke arah Murong Sue dan Yun Xiao, Liu Yu berkata sambil tersenyum, ayo menikah. Liu Yu, puncak belum tentu kebahagiaan. Namun, dengan kebahagiaan, di manakah puncaknya? Yang terpenting adalah hidup di masa sekarang, menghargai setiap momen, dan membuat setiap momen bermakna. Akhir.